Renungan harian dan ilustrasi. Renungan pertama, haus dan lapar, alami hadirat Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Allah, Tuhan Yesus berfirman dengan sangat gamblang, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Artinya, untuk kita dapat menikmati dan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan, tidak ada jalan lain selain kita harus tinggal di dalam Tuhan dan taat melakukan firman-Nya. Tinggal di dalam Tuhan berbicara tentang persekutuan yang karib dengan Tuhan, selalu ada di dalam hadirat-Nya. Pemazmur menyatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bagaimana supaya kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan dan masuk dalam hadirat-Nya? Semua diawali oleh rasa haus dan lapar, serta kerinduan yang besar akan Tuhan dan kebenaran-Nya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pemazmur memiliki kerinduan yang luar biasa untuk mendekat kepada Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Besarnya rasa haus dan lapar itu digambarkan seperti seekor rusa yang sangat merindukan sungai yang berair. Kerinduan si rusa akan sungai yang berair itu bukan semata-mata untuk memuaskan rasa haus dan dahaganya saja, tetapi saat berada di tepi sungai yang berair, aroma air itu akan menetralisir bau tubuh si rusa, sehingga hewan-hewan buas yang berkeliaran di sekitarnya tidak dapat mendeteksi baunya. Sungai yang berair benar-benar menjadi tempat yang sangat dirindukan si rusa. Sebab selain untuk memuaskan rasa hausnya, sekaligus sebagai tempat untuk melindungi diri dari musuh. Seberapa besar rasa haus dan lapar kita akan Tuhan? Saat kita mendekat kepada Tuhan dengan rasa haus dan lapar, saat itulah awal Tuhan melawat hidup kita. Di mana ada lawatan Tuhan, sesuatu pasti terjadi, karena Dia hadir dengan segala otoritasnya. Banyak orang Kristen tampak rajin, datang beribadah ke gereja, dan terlibat aktif dalam pelayanan, tapi tanpa disertai rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tanpa rasa haus dan lapar akan Tuhan, takkan terjadi kebangunan rohani. Renungan kedua, ibadah tidak bisa main-main. Jagalah langkahmu. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pengkhotbah jam 4:17, ibadah itu bukanlah sekadar aktivitas rohani yang biasa kita lakukan di gereja setiap hari, minggu, atau saat menghadiri persekutuan-persekutuan. Banyak orang Kristen menganggap bahwa ibadah kepada Tuhan adalah perkara yang biasa atau sekadar kewajiban yang harus dikerjakan. Perhatikan baik-baik, ibadah itu bukan sekadar duduk, menyanyi, mendengarkan paduan suara, mendengarkan kesaksian, memberikan persembahan kolekta, atau mendengarkan hamba Tuhan berkhotbah. Melalui renungan ini, kita diingatkan tentang pentingnya arti ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan sembarangan, tanpa kesungguhan hati dan takut akan Tuhan, tidak akan menghasilkan kuasa. Karena itu jagalah langkahmu. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ayat Nas, kata jagalah mengandung unsur kewaspadaan, karena setiap orang selalu mengalami pergumulan, terlebih dahulu sebelum melangkah ke tempat ibadah. Tujuan kita datang beribadah ke rumah Tuhan adalah untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, melihat wajah-Nya dan merasakan hadirat-Nya, serta untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Inilah esensi ibadah. Saat kita beribadah kepada Tuhan sesungguhnya, kita juga sedang berada di dalam peperangan rohani, yaitu apakah kita benar-benar mencari hadirat Tuhan atau mencari yang lain. Tidak sadarkah kita bahwa ketika kita melangkah ke rumah Tuhan, kita sedang menuju takhta Tuhan yang Maha Kudus? Pemazmur menyatakan, Tuhan ada di dalam Bet-Nia yang kudus. Masmeron 4a, dan orang yang boleh berdiri di temput-Nia yang kudus adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Mazmur 24:4-5. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan pasti mendatangkan berkat dan pemulihan. Ilustrasi.
Cangkir tanah liat sang kakek. Di sebuah desa di kaki gunung, ada seorang kakek tua yang bertugas menjaga kebun teh milik desa. Setiap pagi sebelum bekerja, ia selalu menyeduh teh hangat di gubuk kecilnya menggunakan sebuah cangkir tua yang terbuat dari tanah liat hitam. Cangkir itu bentuknya sangat sederhana, permukaannya agak kasar, dan warnanya sudah kusam karena usia. Namun, sang kakek sangat menyukai cangkir itu karena tanah liatnya tebal, membuat teh di dalamnya tetap terasa hangat dalam waktu yang lama meskipun udara gunung sangat dingin. Suatu hari, cucu sang kakek datang berkunjung dari kota. Sang cucu membawa sebuah hadiah ulang tahun untuk kakeknya, sebuah cangkir kaca kristal yang sangat mewah. Cangkir itu bening berkilau, ujungnya dihiasi ukiran emas, dan tampak sangat indah saat terkena sinar matahari pagi. Kakek, buang saja cangkir tanah liat yang jelek dan kuno itu. Pakai cangkir kristal ini, biar kakek terlihat keren saat minum teh, kata sang cucu dengan bangga. Kakek hanya tersenyum. Untuk menghargai pemberian cucunya, keesokan harinya sang kakek menyeduh teh hangat menggunakan cangkir kristal mewah tersebut. Namun, baru saja kakek menuangkan air panas ke dalamnya, dinding cangkir kaca yang tipis itu langsung meneruskan panas dengan sangat kuat. Saat kakek mencoba mengangkatnya, jarinya hampir melepuh karena bagian luarnya menjadi terlalu panas untuk dipegang. Tidak hanya itu, karena kaca kristal tidak bisa menyimpan panas dengan baik di udara gunung yang dingin, dalam waktu beberapa menit saja teh hangat tersebut sudah berubah menjadi dingin. Sang kakek tidak bisa menikmati teh paginya dengan nyaman. Sambil tertawa kecil, kakek mengambil kembali cangkir tanah liat hitamnya yang lama. Ia memindahkan teh dingin itu ke sana, lalu menghangatkannya sebentar. Saat dipegang, cangkir tanah liat itu terasa pas dan nyaman di tangan, menjaga kehangatan teh sampai tetes terakhir. Cucuku, kata kakek dengan lembut kepada cucunya yang mulai paham. Sesuatu yang berkilau dan mahal di luar memang indah dilihat mata, tetapi fungsinya belum tentu cocok untuk menghadapi dinginnya kehidupan. Seringkali, apa yang terlihat biasa saja dan sederhana justru memiliki daya tahan dan ketulusan yang paling kita butuhkan. Dalam kehidupan sosial saat ini, kita seringkali menilai seseorang atau sesuatu hanya dari penampilan luarnya. Kita silau dengan penampilan yang mewah, barang-barang bermerek, atau ucapan-ucapan manis yang penuh pesona di permukaan, lalu kita buru-buru mencampakkan hal-hal sederhana yang sudah teruji kesetiaannya. Namun, penampilan luar yang indah tidak selalu mencerminkan kekuatan karakter di dalamnya. Saat kita menghadapi masa-masa sulit atau dinginnya ujian hidup, kita tidak butuh teman yang hanya sekadar tampil mewah di luar. Kita butuh orang-orang yang memiliki hati yang kuat, tulus, dan setia, mereka yang mungkin penampilannya biasa saja, tetapi mampu memberikan kehangatan, kenyamanan, dan dukungan nyata saat kita sedang terpuruk. Jangan pernah meremehkan ketulusan hanya karena ia dibungkus oleh kesederhanaan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata,
tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16:7b.